Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Nurul Fardila dalam persiapan PPDB 2021. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Haji Dede Supandi, SSTP MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8, Ibu Dr. Ana Hajah Martini MPD, Panitia PPDB Jawa Barat, dan Panitia PPDB di sekolah-sekolah di wilayah Jawa Barat. Nah, saat ini sudah diluncurkan resmi panduan PPDB 2021. Apa saja ketentuannya, bagaimana syarat-syaratnya, dan apa saja jalurnya, yuk kita simak bersama. Dan yang baru bergabung, silahkan support channel Nurul Fardila dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru seputar PPDB 2021. Yuk kita mulai simak penjelasannya. Panduan PPDB 2021 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang diluncurkan tanggal 11 April 2021. Landasan hukum PPDB 1. Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, SMA, dan sekolah menengah kejuruan. Selanjutnya, surat edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan pendidikan pelajar, surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Selanjutnya, surat edaran nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan UN tahun 2021 dan surat edaran Mendikbud nomor 3 tahun 2021 tentang pelaksanaan PPDB. Majelis PPDB dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Mari kita simak persyaratan PPDB. Persyaratan dibagi dua, syarat umum dan syarat khusus. Untuk syarat umum ini wajib dipenuhi oleh semua jalur, sedangkan syarat khusus berdasarkan jalur yang dipilihnya. Syarat umum yang pertama yaitu ijazah atau surat keterangan lulus jika belum mendapatkan ijazah, akte kelahiran atau surat kenal lahir, kartu keluarga minimal 1 tahun dari tanggal PPDB, juga kartu tanda penduduk orang tua. Selanjutnya buku rapot dan keterangan ranking 5 semester. Selanjutnya surat tanggung jawab mutlak orang tua nanti akan diberikan oleh pihak panitia PPDB. Sedangkan syarat khusus pertama yaitu kartu program penanganan kemiskinan atau terdaftar pada PKS sebagai jalur afirmasi KTM, surat keterangan domisili dari RT RW sebagai jalur afirmasi korban bencana alam atau bencana sosial, surat tugas orang tua sebagai jalur perpindahan tugas orang tua, wali, atau anak guru, dan sebagai afirmasi penanganan COVID-19. Terakhir, piagam dan dokumentasi prestasi untuk jalur prestasi kejuaraan. Selanjutnya jalur PPDB SMA dan kuotanya. Jalur zonasi mendapatkan kuota 50%, afirmasi 20%, meliputi afirmasi KTM 15%, dan kondisi tertentu 5%. Selanjutnya perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru maksimal 5%, prestasi 25%, sisa kuota dari keseluruhan. Nilai rapot dan prestasi kejuaraan akademik atau non-akademik. Ini yang baru di PPDB tahun 2021 yaitu kondisi tertentu 5%. Layanan PPDB yang ditunjukkan bagi masyarakat yang terdampak kondisi tertentu, petugas penanganan COVID-19, korban bencana alam atau sosial yang dapat mengganggu kelancaran PPDB putra-putrinya. Sedangkan jalur PPDB SMA, afirmasi 20%, ini untuk kaitan dan disabilitas, ada prioritas terdekat 10%, perpindahan orang tua atau wali anak guru 5%, prestasi 65%. Untuk rapot 60%, ini rapot dibagi dua, ada rapot kelas unggulan atau kelas industri 35%, dan rapot umum 25%. Nah, berikut tata cara penerimaan siswa baru. Pendaftaran bisa melalui daring atau dibantu oleh operator sekolah melalui web ppdb.distik.jabarprof.go.id, atau bisa datang ke sekolah tujuan jika tidak ada jaringan atau penerapan protokol COVID-19. Jika tadi proses persiapan berkas PPDB, sekarang untuk pendaftaran PPDB tahap 1 tanggal 7 sampai 11 Juni untuk jalur afirmasi, perpindahan orang tua, anak guru atau wali, prestasi nilai rapot, dan kejuaraan. Nah, jika tidak lolos, maka dapat mendaftarkan ke tahap 2 di sekolah yang sama atau sekolah yang berbeda. Tahap 2 di tanggal 24 sampai 30 Juni untuk jalur zonasi saja. Berikut penjelasan sekolah pilihannya. Afirmasi diberikan 3 pilihan SMA, 2 sekolah negeri, 1 swasta, dalam atau luar zonasi.
Sedangkan zonasi diberikan 3 pilihan SMA, 2 negeri, 1 swasta dalam zonasi. SMA tidak ada jalur prioritas terdekat, ini hanya ada di SMK saja. Nah, jalur berikutnya yaitu perpindahan orang tua atau wali. Ini diberikan 2 pilihan SMA, 1 negeri, 1 swasta di luar zonasi. Ini perpindahan berarti luar zonasi. Sedangkan anak guru sama 2 pilihan SMA, 1 negeri, 1 swasta bisa dalam atau luar zonasi. Yang terakhir, prestasi nilai rapot atau kejuaraan 2 pilihan SMA, 1 negeri, 1 swasta dalam atau luar zonasi. Radius zonasi itu 1 kota atau 1 kabupaten. Baik, selanjutnya SMK untuk afirmasi prioritas terdekat. Perpindahan orang tua atau wali atau anak guru ini sama. 1 pilihan SMK negeri, 1 swasta, atau 1 pilihan SMK negeri, 2 program kompetensi keahlian tanpa zonasi. Selanjutnya untuk prestasi, nilai rapot dibagi 2. Di tahap 1 ada nilai rapot unggulan untuk persiapan kelas industri. Pilihannya 1 SMK negeri, 1 swasta, atau 2 program kompetensi keahlian. Di tahap 2 nanti ada nilai rapot umum. 2 SMK, 1 SMK negeri, 1 swasta, atau 2 program kompetensi keahlian. Sedangkan kejuaraan, 1 SMK negeri, 1 swasta, 2 program kompetensi keahlian tanpa zonasi. Selanjutnya jalur PPDB tahap 1. Untuk SMA, jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru, dan jalur prestasi. Sedangkan SMK jalur afirmasi, prioritas terdekat, perpindahan orang tua, wali atau anak guru, prestasi nilai raport bulan persiapan kelas industri. Akan dilaksanakan tanggal 7 sampai 11 Juni, pendaftaran secara online mandiri atau dibantu oleh sekolah asal. Selanjutnya, 14 sampai 16 Juni verifikasi data siswa, dan 17 Juni rapat dewan guru penetapan. Selanjutnya 18 Juni untuk koordinasi satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Tanggal 21 Juni pengumuman kelulusan tahap 1, dan tanggal 22 sampai 23 Juni daftar ulang. Jika tidak lolos, dapat mengambil sekolah swasta atau maju ke tahap 2. Baik jalur PPDB tahap 2 untuk SMA zonasi dan SMK prestasi nilai rapot umum. Dimulai 24 sampai 30 Juni pendaftaran online mandiri atau dibantu sekolah asal. 1-2 Juli verifikasi data siswa. 5 Juli seleksi pengolahan nilai. 6 Juli penetapan hasil PPDB dan koordinasi ke dinas pendidikan. Tanggal 7 Juli pengumuman kelulusan. 8 sampai 9 Juli daftar ulang. Ini wajib dilakukan, jika tidak ikut daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri. Dan selamat datang di tahun pelajaran baru 12 Juli 2021. Selanjutnya jadwal PPDB SLB dimulai tanggal 7 sampai 11 Juni, kemudian verifikasi 14-16, 17 rapat penetapan, 18 Juni koordinasi satuan pendidikan ke cabang dinas pendidikan, 21 Juni pengumuman kelulus, dan 22-23 Juni daftar ulang. Selanjutnya PPDB sama SMK swasta ini dari rapat dewan guru, koordinasi dengan KCD wilayah, dan koordinasi KCD ke Disdik. Baik, ini penting seleksi PPDB SMA tahap 1. Yang pertama yaitu jalur afirmasi. Kuota 20% akan diseleksi berdasarkan jarak. Nah, diseleksi berdasarkan usia jika ada jarak yang sama. Selanjutnya perpindahan orang tua atau anak guru maksimal 5%. Akan diseleksi berdasarkan jarak. Berdasarkan usia jika ada jarak yang sama. Selanjutnya prestasi nilai rapot. Nilai rapot semester 1 sampai semester 5 kelompok mapel A dan rankingnya. Selanjutnya diseleksi berdasarkan usia jika ada nilai yang sama. Ini untuk nilai rapot ada rumus kalibrasi berdasarkan sistem ya, jadi kita bisa menghitung manual tapi tidak perlu repot-repot karena sudah dihitung berdasarkan sistem. Sedangkan prestasi kejuaraan itu akan diskor berdasarkan prestasi tingkat juara dan tingkat wilayah. Minimal juara 3 tingkat kota atau kabupaten. Paling tinggi yaitu juara 1 internasional. Ini akan diseleksi berdasarkan usia jika ada nilai yang sama. Berikutnya seleksi tahap 2 untuk zonasi akan dihitung berdasarkan jarak. Dan jika ada jarak yang sama maka akan diseleksi berdasarkan usia. Nah, ini struktur kurikulum SMP dan MTS. Untuk SMP, kelompok mapel A meliputi PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris. Jadi inilah yang akan diinput ke sistem PPDB.
Dan ini informasi untuk di MTS. Dan ini contoh perhitungan skor jalur prestasi dari nilai rapot dan kalibrasi ranking 5 semester. Nanti kita akan khusus kaji bersama di video berikut. Baik, selanjutnya seleksi PPDB SMK. Untuk afirmasi minimal 20%, diseleksi berdasarkan jarak, usia jika ada jarak yang sama. Kemudian prioritas terdekat maksimal 10%, akan diseleksi berdasarkan jarak, usia jika ada jarak yang sama. Perpindahan orang tua wali atau anak guru 5%, akan diseleksi berdasarkan jarak, usia jika ada jarak yang sama. Selanjutnya prestasi kejuaraan 5%, piagam atau usia jika ada yang nilai yang sama. Prestasi rapot umum unggulan atau kelas industri 30%. Akumulasi nilai rapot, persyaratan khusus dan nilai minimal rapot tertentu. Akan diseleksi usia jika ada nilai yang sama. Selanjutnya tahap 2 prestasi nilai rapot umum 25%. Pemeringkatan nilai rapot semester 1 sampai semester 5 mapel kelompok A. Akan diseleksi berdasarkan usia jika ada nilai yang sama. Berikutnya seleksi pada kelas industri. Akan dites secara tersendiri dengan ketentuan dan persyaratan yang telah disesuaikan. Berikutnya persyaratan khusus jalur prestasi nilai rapot unggulan dan kelas industri. Untuk 9 bidang keahlian, persyaratan nilai rata-rata minimal 80, IPA, matematika, bahasa Inggris. Juga ikuti juga persyaratan khususnya. Inilah alur PPDB SLB pendaftaran online mandiri. Yang pertama, login ke alamat SLB, alamat dapat dilihat di website PPDB, mengisi form pendaftaran pada alamat link SLB, verifikasi data siswa, asesmen kekhususan disebutkan kondisi pandemi COVID-19, dan jika hasil asesmen tidak sesuai dengan jenis kekhususan SLB, calon peserta didik diarahkan ke SLB yang sesuai. Alur PPDB SLB pendaftaran secara luring atau luar jaringan oleh sekolah asal SMPLB. Pendaftaran, verifikasi, penetapan, dan pengumuman untuk daftar ulang. Baik, ini penting, selamat jika kalian lolos di tahap 1 atau tahap 2. Daftar ulang bisa dilakukan di sekolah tujuan atau online ke alamat website PPDB sekolahnya. Disesuaikan perkembangan masa pandemi protokol COVID-19. Siapkan dokumen persyaratannya, kemudian bawa fotokopi dan perlihatkan aslinya. Ini apa? Persyaratan umum dan syarat khusus. Kemudian, bukti tanda terima, siapkan tanda bukti diterima dicetak di website PPDB setelah pengumuman. Bagi calon yang tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal tanpa pemberitahuan, maka dianggap mengundurkan diri. Alamat untuk pertanyaan atau pengaduan bisa di http://ppdb.distrik.jabarprov.go.id atau email ke ppdb@distrik.jabarprov.go.id. Bisa ke Facebook @distrik_jabar, Twitter @distrik_jabar, Instagram distrik_jabar. Itulah petunjuk teknis PPDB Jawa Barat, SMA, SMK, dan SLB. Silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar untuk pembahasan lebih lanjut. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video PPDB berikutnya. Saya Rula Fadila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.